Jika hidupmu saat ini seperti mencari rezeki di padang gurun, bayangkan apa yang terjadi jika kamu bisa menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan. Saksikan video ini untuk mengetahui 7 cara rahasia menarik rezeki dengan vibrasi kelimpahan ilahi. Saya tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian, berjalan di tengah keramaian, namun tetap merasa kosong dan tidak ada perubahan berarti. Waktu berlalu dan saya mulai menyadari bahwa saya terlalu fokus pada usaha tanpa menyelaraskan diri dengan energi alam semesta. Ada cara baru yang bisa kita lakukan untuk bangkit, bahkan di tengah zaman yang serba digital ini. Sekarang mari bersama-sama memahami 7 cara rahasia menarik rezeki dengan vibrasi kelimpahan ilahi. Yang pertama, menjaga pikiran positif. Banyak orang sukses yang kita kenal sekarang ini, seperti Thomas Edison, J.K. Rowling, atau bahkan Walt Disney, pernah merasakan kegagalan yang sangat berat sebelum akhirnya meraih kesuksesan. Thomas Edison misalnya mengalami lebih dari 1000 kegagalan sebelum ia berhasil menciptakan bola lampu yang sekarang kita gunakan sehari-hari. Ia pernah mengatakan, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Dalam dunia bisnis, kisah Walt Disney juga penuh dengan kegagalan. Disney dipecat dari pekerjaan pertamanya di sebuah surat kabar karena dianggap tidak memiliki cukup imajinasi. Bahkan ia sempat bangkrut beberapa kali sebelum akhirnya menciptakan dunia hiburan yang dikenal di seluruh dunia. Kalau kita menelisik lebih dalam, banyak sekali tokoh-tokoh besar yang justru menemukan kesuksesan mereka setelah melalui berbagai rintangan dan kegagalan. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka belajar dari kesalahan tersebut dan bangkit kembali. Ini membuktikan bahwa kegagalan tidak harus menghalangi kita, malah bisa menjadi pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Kegagalan memang menyakitkan, namun jika kita bisa memandangnya sebagai pelajaran, kita akan melihat bahwa kegagalan itu adalah bagian penting dari proses menuju kesuksesan. Maka jangan pernah takut gagal. Kegagalan adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu pun memiliki kekuatan yang sama untuk bangkit dari setiap kegagalan yang kamu alami. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk memperbaiki langkah dan menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih besar. Sekarang jangan biarkan kegagalan menghentikanmu, tetapi jadikan itu sebagai bahan bakar untuk mencapai impian yang kamu inginkan. Ingat, kelimpahan itu dimulai dari dalam diri kamu. Yang kedua, membangun rasa syukur yang mendalam. Dalam bukunya yang berjudul The Magic, penulis dan praktisi Law of Attraction, Rhonda Byrne menulis, rasa syukur dapat mengubah hari yang biasa menjadi hari yang penuh berkah. Pekerjaan rutin menjadi kegembiraan dan perubahan biasa menjadi anugerah. Kalimat ini bukan hanya puitis, tetapi juga sangat nyata jika kita benar-benar mencernanya dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur bukan tentang menunggu sesuatu yang besar terjadi, tapi tentang mampu melihat keajaiban dalam hal-hal yang paling sederhana. Bayangkan saat kamu bangun pagi dan masih bisa menghirup udara segar, melihat matahari menyinari halaman rumah, atau sekedar menikmati teh hangat bersama orang terkasih. Itu semua adalah berkah yang tidak ternilai. Namun seringkali karena kesibukan atau tekanan hidup, kita justru lupa untuk bersyukur. Kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita merasa kurang, merasa tertinggal, dan terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal, sebagaimana yang ditegaskan Rhonda Byrne, rasa syukur adalah magnet energi positif yang paling kuat. Bahkan atas hal yang paling kecil sekalipun, kita sedang membuka pintu untuk lebih banyak hal baik datang menghampiri. Dalam bahasa yang sederhana, syukur menciptakan ruang, dan dalam ruang yang lapang itu semesta bisa bekerja membawa kelimpahan. Syukur adalah latihan, dan seperti latihan lainnya, ia membutuhkan konsisten, namun percayalah dampaknya akan sangat besar. Karena ketika hati penuh syukur, hidup pun akan penuh berkah. Yang ketiga, memberi tanpa mengharap balasan. Dalam fabel singa dan tikus, ada pelajaran mendalam tentang memberi tanpa mengharap balasan. Diceritakan seekor singa tertidur di hutan dan tanpa sengaja seekor tikus kecil berlari melewati tubuhnya. Singa terbangun dan menangkap tikus itu dengan marah.
Tapi ketika tikus memohon untuk dibebaskan, ia berkata, "Jika engkau melepaskanku, aku akan membalas kebaikanmu suatu hari nanti." Singa tertawa, tetapi ia membiarkan tikus itu pergi. Beberapa waktu kemudian, singa terperangkap dalam jaring pemburu. Ia mengaum dan meronta, tapi tidak ada yang datang membantu. Lalu tikus kecil itu datang. Dengan giginya yang kecil, ia menggerogoti tali jaring sampai putus. Singa akhirnya bebas berkat makhluk kecil yang pernah ia remehkan. Dalam kisah ini, tidak ada yang memberi dengan pamrih. Tikus memberi janji dan menepatinya, sementara singa memberi kebebasan tanpa meminta imbalan. Dalam kehidupan nyata, berapa banyak dari kita yang masih berharap sesuatu setiap kali memberi? Kadang kita merasa kecewa karena kebaikan kita tidak dibalas dengan setimpal. Padahal seperti tikus dalam fabel tadi, energi memberi itu bukan untuk ditukar saat itu juga. Ia akan kembali dalam bentuk yang tidak selalu bisa kita duga, seperti lewat ketenangan hati, hubungan yang lebih hangat, atau peluang yang tiba-tiba muncul begitu saja. Pernahkah kamu merasakan bahwa kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu tiba-tiba dibalas dari arah yang tidak terduga? Atau justru kamu merasa lelah memberi karena merasa dunia tidak membalasmu dengan adil? Apakah selama ini kita memberi karena cinta atau karena ingin diingat dan dihargai? Memberi tanpa mengharapkan balasan bukan berarti kita membiarkan diri dimanfaatkan. Ini tentang kesadaran bahwa hidup bekerja seperti aliran air. Apa yang kita alirkan dengan tulus akan kembali pada kita dalam bentuk yang jauh lebih besar dan murni. Dalam sunyi, semesta mencatat semua yang lahir dari hati. Yang keempat, membangun hubungan yang sehat dengan uang. Saya pernah menyaksikan seseorang yang begitu rajin bekerja. Ia bangun lebih pagi dari siapapun yang saya kenal, pulang paling malam, dan hampir tidak pernah mengambil waktu istirahat. Semua gajinya ditabung, setiap pengeluarannya dicatat, dan tidak ada satupun yang sia-sia. Tapi yang terasa aneh adalah wajahnya justru tampak semakin kosong. Ia merasa stagnan meski uang di rekening bertambah, hidupnya tidak terasa maju. Ia mulai mempertanyakan untuk apa semua ini. Suatu hari dalam kelelahan yang panjang, ia berkata, "Saya capek mengejar uang, tapi rasanya uang tidak pernah mendekat." Kalimat itu menampar, bukan karena ia tidak bersyukur, tapi karena ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan uang didasari oleh rasa takut. Takut kekurangan, takut masa depan, takut terlihat gagal. Sejak saat itu, ia mulai belajar memandang uang sebagai teman, bukan sebagai musuh atau beban. Ia mulai menyisihkan sebagian pendapatannya untuk belajar hal-hal yang selama ini ia abaikan. Ia memberi pada orang lain, bukan karena berlebih, tapi karena ingin membebaskan diri dari rasa takut kehilangan. Perlahan ada yang berubah. Ia tersenyum lebih sering, peluang datang, relasi tumbuh, dan tanpa ia sadari, uang mengalir dengan lebih tenang. Bukan dalam jumlah yang berlipat-lipat, tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup kembali. Bisa saja kamu juga pernah atau sedang merasa di fase itu, tetapi hidup rasanya di tempat yang sama. Seakan-akan uang hanya lewat sebentar, tidak pernah tinggal lama. Coba renungkan sejenak. Bagaimana hubunganmu dengan uang selama ini? Apakah ia hanya menjadi alat ukur keberhasilanmu? Atau kamu melihatnya sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna? Ketika kita membangun hubungan yang sehat dengan uang, dengan menghargainya, namun tidak mengagungkannya, kita sedang membuka pintu baru untuk rezeki yang lebih luas. Yang kelima, menjadi pribadi yang penuh harapan. Hidup terkadang seperti sebuah taman yang lama tidak disiram. Awalnya hijau, penuh semangat dan harapan, tapi perlahan layu. Bukan karena tidak ada benih, melainkan karena tidak ada air yang menghidupinya. Hari demi hari kita merasa seperti pohon yang berdiri diam, akarnya menancap dalam, tapi tidak tumbuh kemana-mana. Padahal yang kita butuhkan bukan tanah baru, tetapi aliran harapan yang kembali menyegarkan akar-akar keyakinan kita. Harapan adalah airnya. Ia menghidupkan kembali sesuatu yang terlihat mati. Dengan harapan, daun-daun yang kering bisa kembali tumbuh, dan taman kehidupan kita bisa kembali subur. Ia bukan tentang kepastian hasil, tapi tentang keyakinan bahwa hidup masih layak untuk diperjuangkan. Yang keenam, menyisihkan waktu untuk diam dan mendengarkan hati. Di dunia yang serba cepat ini,
kita terbiasa terus bergerak, terus bekerja, terus mencari, seolah-olah diam berarti tertinggal. Tapi tahukah kamu bahwa justru dalam diam seringkali kita menemukan jawaban yang paling dalam. Saya pernah duduk sendiri di pagi hari tanpa suara, tanpa gawai, hanya saya dan hembusan angin dari jendela. Tidak ada yang ajaib terjadi saat itu, namun ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Ada ketenangan, ada kejernihan. Saya mulai mendengar suara hati saya sendiri. Sesuatu yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia luar. Banyak dari kita merasa hidup tidak bergerak maju bukan karena tidak ada jalan, tetapi karena kita tidak pernah berhenti sejenak untuk melihat ke arah mana kita sebenarnya berjalan. Kita terlalu sibuk mengumpulkan sampai lupa merasakan. Kita terus mengejar sampai lupa mendengar. Padahal dalam keheningan, kita bisa kembali menyelaraskan diri dengan suara ilahi yang paling halus. Bukan suara keras dari luar, tetapi bisikan lembut di dalam jiwa yang selama ini mencoba membimbing kita ke arah yang lebih damai, lebih penuh, lebih bermakna. Cobalah luangkan 10 menit setiap hari, matikan notifikasi, tutup mata dan dengarkan. Bukan untuk mencari solusi, tetapi untuk memberi ruang. Karena seringkali ketika kita berhenti mencari jawaban dengan tergesa-gesa, jawaban itu datang dengan sendirinya. Inilah yang dimaksud Rumi ketika ia berkata, ada suara di dalam dirimu yang lebih jernih daripada kebisingan dunia. Dengarkan itu. Dengan menyisihkan waktu untuk diam dan mendengarkan hati, kamu sedang membangun jembatan untuk menyambut vibrasi kelimpahan yang sesungguhnya, bukan dari luar, tetapi dari kedalaman jiwamu sendiri. Yang ketujuh, memaafkan untuk membuka aliran energi rezeki. Kadang kita merasa hidup mandek bukan karena kurang usaha atau doa, tapi karena ada yang masih mengganjal dalam hati. Luka yang belum sembuh, amarah yang dipendam, atau kecewa yang terus kita genggam erat. Kita tidak sadar bahwa menyimpan rasa sakit itu seperti menahan air di bendungan. Energi kelimpahan tak bisa mengalir karena terhalang oleh beban yang belum dilepas. Saya pernah memendam amarah bertahun-tahun kepada seseorang yang pernah melukai saya. Rasanya setiap kali ingat kejadian itu, hati saya langsung mengeras. Tapi justru di titik itulah saya sadar bahwa saya tidak sedang menghukum dia. Saya sedang menghukum diri saya sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Tapi ini tentang memilih untuk tidak membawa luka kemana-mana lagi. Karena sesungguhnya saat kita memaafkan, yang pertama kali bebas adalah diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, saat saya keluar dari pintu penjara menuju kebebasan, saya tahu bahwa jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang, maka saya masih tetap di dalam penjara. So, mari kita tanya pada diri sendiri, siapa yang masih perlu saya maafkan hari ini, agar saya bisa benar-benar bebas dan terbuka menerima rezeki ilahi. Karena rezeki bukan hanya tentang datangnya hal baik, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk menerima dengan hati yang lapang. Mari kita ambil waktu sejenak untuk melihat ke dalam diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita lupa bahwa bukan kecepatan yang menentukan sampai atau tidaknya kita pada tujuan, melainkan arah. Saat itulah saya menyadari bahwa rezeki tidak selalu datang dari luar. Ia muncul ketika saya mulai hidup dengan penuh kesadaran, ketika saya mulai membuka ruang dalam hati untuk menerima dengan lapang dan memberi dengan tulus. Seperti yang pernah dikatakan oleh Eckhart Tolle, rasa syukur atas saat ini adalah dasar dari kelimpahan. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Saat kita mulai bersyukur, berharap, dan memberi tanpa pamrih, saat itulah kita mulai menyelaraskan diri dengan vibrasi kelimpahan ilahi. Coba renungkan kembali, apa yang sebenarnya sedang kamu cari dalam hidup ini? Apakah hanya pencapaian yang tampak atau juga ketenangan yang terasa? Jawabannya bukan sekedar kerja keras, melainkan dalam keberanian untuk percaya bahwa hidup bisa berubah ketika kita mulai berubah dari dalam. Kita semua sedang bertumbuh, sedang belajar untuk percaya kembali. Jika isi video ini menggerakkan hatimu walau sedikit, jangan biarkan berhenti di kamu. Sebarkan, beri like sebagai dukungan energi positif, tulis kesanmu di komentar, dan subscribe agar kamu dan saya bisa terus saling menguatkan dalam video-video berikutnya.